Semua, nama saya Sebastian. Hari ini saya mau membicarakan tentang leadership. Jadi leadership ini adalah syarat yang wajib kita punya untuk menjadi orang yang sukses. Step pertama yang kita bisa ambil itu kita bisa melatih critical thinking kita bisa mempunyai tanggung jawab, dan kita itu harus mempunyai integritas diri. Nah, apa hal-hal yang membuat seseorang menjadi leader? Nah, sebuah leader itu mempunyai sebuah skill spesifik. Habis itu dia itu mempunyai sikap atau attitude yang baik. Lalu dia mempunyai mentality yang kuat. Dan terakhir, dia bisa menggunakan komunikasinya dengan baik. Nah, jadi leadership itu adalah sebuah aksi, bukan sebuah posisi. Kalau posisi itu adalah sebuah leader. Ini itu adalah quotes dari Donald McGannon. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai critical thinking kan tadi ada tuh, dalam yang mempunyai tanggung jawab, critical thinking, dan integritas. Untuk seseorang mempunyai sebuah pikiran yang kritis, dia itu biasanya itu ciri-cirinya itu dia itu tidak pernah menunda aksi yang dia mau lakukan. Misalkan dia itu mau menyelesaikan sebuah tugas sekolah yang dia punya, dia bakalan inisiatif ngumpulin member-member kelompoknya, atau kalau ini assignment sendiri dia bakalan langsung cari bahan atau material yang butuh dipelajari, abis itu dia langsung kerjain hal tersebut gitu. Misalkan dapat PR atau lain-lain, dia langsung kerjain. Abis itu dia punya prioritas. Jadi misalkan prioritas dia itu pertama itu belajar atau mengasah skill, kedua itu dia itu baru eh, kesenangan dan lain-lain, misalkan dia itu main atau keliling berolahraga dan lain-lain kayak begitu. Sebenarnya kalau mau, olahraga bisa ditaruh di top priority karena health itu sangatlah penting. Di situ ketiga, misalkan dia itu prioritas bisa kayak hal-hal konsumtif kayak beli-beli barang gitu, dia taruh di paling bawah supaya masih ada ya pleasure yang dia dapat. Abis itu dia tuh suka pakai kata-katanya itu yang lebih positif. Dia nggak suka pakai kata-kata kayak tidak atau enggak kayak begitu. Dia lebih suka eh lebih baik gitu, lebih baik. Menurut saya ini lebih baik daripada menurut saya ini tidak benar. Itu kan kalau tidak benar itu sepertinya speech-nya itu kayak negatif gitu, lebih berarahnya ke hal-hal negatif. Tapi kalau kita itu lebih ke reassuring seseorang, lebih kayak sebuah figur yang eh, lebih baik gitu, nggak bawa negatif energi, orang-orang bakalan lebih open kepada kita. Habis itu kita itu kalau pengen menjadi leader, kita ya harus keluar dari zona nyaman dulu. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu adalah eh, ya sangatlah penting lah dalam sebuah kelompok atau saat berdiskusi, atau ya in general kita saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena komunikasi itu adalah kunci untuk menjadi sebuah eh, leader atau bisa menjadi seorang pemimpin ya yang baik gitu. Nah, kita itu harus pertama itu bisa mengambil keputusan. Karena kalau kita itu nggak mau keluar zona nyaman dan nggak mau ngambil putusan yang misalkan risky, ya kita nggak bakalan ketemu opportunity yang besar. Kita harus bisa menyelesaikan masalah gitu. Misalkan di dalam kelompok ada masalah, yang ini gak mau kerja sama yang ini karena dia tuh gak suka. Kita harus cari dulu ini tuh rootnya itu mulai dari mana. Misalkan pertama kali dia pas baru masuk sekolah, sama dia didorong gitu sama teman ini, jadi dia nggak mau kerja sama yang ini. Keempat itu kita harus punya empati. Kita itu harus tahu rasa yang mereka rasakan dulu gitu dalam masalah tersebut. Kita harus harus bisa misalkan dia ada yang pernah di dikata-katain, habis itu dia nggak tahan gitu, dia mentalitasnya masih nggak terlalu kuat. Nah, kita misalkan dulu kayak begitu juga, atau kita punya sebuah experience gitu dengan orang-orang yang lain yang kayak begitu. Nah ya udah, kita bisa bantu dulu, kita ada empatinya. Habis itu ada kerja sama tim. Kita harus bisa networking dalam satu kelompok. Kita harus tahu assignment kita yang harus dilakukan ini. Misalkan, oh kamu dapat assignment atau class, kamu harus ngerjain ini, aku ngerjain bagian ini. Kita harus jalanin dengan baik itu. Karena itu
Kalau gak dijalanin dengan baik, ya udah runtuh itu kelompok. 6 itu kita harus bisa beradaptasi. Misalkan kita itu dalam satu kelompok ada 2 orang yang dia suka banget gitu dengan arts and crafts. Tapi dia itu nggak terlalu bagus dalam membuat ya ringkasan materi dan lain-lain. Ada 1 orang yang bagus banget dalam apa, dia suka banget meringkas materi, atau dia itu tahu banget tentang sebuah materi tersebut. Misalkan ini disuruh buat eh, diorama sejarah sejarah abad pertengahan gitu. Misalkan ini yang buat arts and crafts, dia tuh bisa banget buat kayak medieval themes gitu. Tapi dia tuh nggak tahu kayak history abad pertengahan itu kayak gimana. Nah, misalkan yang satu laginya suka banget gini sama abad pertengahan. Misalkan dia udah tahu semuanya gitu, tapi dia nggak bisa membuat ilustrasi dalam gambar. Terus itu yang terakhir itu dia itu eh, bisa mencari informasinya itu dengan baik. Soalnya dia itu biasanya itu kalau nyari informasi dia pasti melakukan research lagi yang banyak. Dia ulang-ulang kali, habis itu dia lakukan riset yang banyak biar itu datanya itu paling valid. Jadi dia bisa bekerja sama nih, berdua ini dia bekerja sama sama yang satu lagi yang suka banget sama medieval times itu. Dia kerja sama, mereka buat sebuah materi. Habis itu baru mereka kasih tahu nih ke yang buat arts and crafts. Mereka tuh bisa ya beradaptasi, jadi mereka bisa buat sebuah diorama yang bagus. Habis itu kita harus manajemen waktu. Misalkan kita ada waktu ini free time, misalkan pas sore, kita itu bisa eh, membuatnya seperti misalkan, oh kita kumpul di rumah satu ini yuk, biar kita bisa ngerjainnya itu lebih